Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan SHI MSY, saya Sinta Andini dengan NPM 2421020249 semester 2 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di dalam video ini kita akan bahas tentang wudhu, yaitu salah satu syarat sahnya ibadah sholat. Jadi guys, wudhu bukan hanya sekedar ritual pembersihan diri, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Nah, di dalam video ini kita akan mengupas tuntas tentang apa itu wudhu, mengapa penting, dan bagaimana cara melakukannya sesuai dengan tuntunan Islam. Oke guys, jadi wudhu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat penting sebagai syarat sahnya ibadah sholat. Jadi dia itu bukan hanya cuman ritual penyucian fisik, tetapi juga menjadi simbol pembersihan jiwa dan kesiapan spiritual seseorang muslim dalam berinteraksi dengan Tuhannya. Nah, jika di dalam kerangka ilmu fikih, wudhu tergolong dalam ibadah mahdoh, yang berarti tata cara dan rukunnya ditentukan secara ketat oleh syariat. Tapi kajian wudhu itu nggak cuma terbatas pada aspek fikih. Terus apa dong? Yaitu memiliki dimensi teologis, filosofis, dan bahkan psikologis yang dapat dijadikan bahan kajian ilmiah secara lebih mendalam. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam definisi wudhu. Ada secara etimologis. Jadi, kata wudhu itu berasal dari akar kata wadda'a yang berarti indah atau bersih. Sedangkan dalam pengertian bahasa Arabnya, wudhu berarti keindahan dan kecerahan. Nah, ada pula secara terminologis. Jadi, di dalam terminologi syar'i, wudhu adalah menggunakan air yang suci, yang menyucikan untuk membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat beribadah berbagai amanah yang diajarkan dalam syariat Islam. Nah, anggota tubuh yang dimaksud itu meliputi wajah, kedua tangan, hingga ke siku, kemudian mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, landasan hukum wudhu itu merupakan kewajiban syariat yang ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, ada pula dalil dari ijma ulama. Seperti apa itu nanti akan kita bahas. Nah, mengenai wudhu, Nabi SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 tercantum dasar hukum wudhu yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila sholati fazilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bir'usikum wa arjulakum ilal qabain, yang artinya tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia sempurnakan wudunya, kemudian ia berdoa, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, kecuali dibukakan untuknya 8 pintu surga, dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Nah, hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan wudhu di dalam Islam. Seperti itu. Nah, adapun dari ijma ulama, para ulama telah bersepakat bahwa wudhu adalah syarat sahnya sholat dan tidak sahnya sholat seorang tanpa bersuci terlebih dahulu. Jadi mengenai rukun terdapat niat.
Kemudian ada pula membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir ada tertib sesuai dengan urutannya. Sedangkan syarat sahnya wudhu harus menggunakan air suci atau bersih dan tidak ada penghalang pada anggota tubuh dari air. Nah, untuk kewajiban yaitu sudah balik dan berakal. Tidak pula dalam keadaan junub atau haid bagi yang perempuan gitu. Nah, ada juga macam-macam air dan hukum penggunaannya. Jadi, ilmu fikih mengklarifikasi air ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, air suci dan menyucikan atau air mutlak seperti air hujan, air laut, air sumur, dan juga air sungai. Kemudian yang kedua, ada air mustakmal, air yang suci tapi tidak menyucikan, seperti air dari sisa air wudhu. Seperti itu. Ada pula yang terakhir, air najis atau air yang tercampur dari najis dan berubah sifat. Jadi, wudhu itu hanya sah dilakukan dengan menggunakan air mutlak. Nah, ada pula pembatal-pembatal wudhu atau hal-hal yang membatalkan wudhu. Antara lain, yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, dari kubur ataupun dubur. Kemudian hilang akal atau tidur lelap, pingsan, dan juga mabuk. Kemudian yang terakhir, ada menyentuh kemaluan tanpa penghalang, tapi itu menurut sebagian ulama. Oh, ada pula menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya. Jadi itu adalah pembatal-pembatal wudhu. Nah, sekarang ada hikmah dan falsafah wudhu. Yang pertama, hikmah fisik. Jadi, wudhu adalah simbol penyucian batin. Setiap tetes air yang mengalir saat wudhu itu dipercaya menghapus dosa-dosa kecil sebagian. Disebutkan di dalam hadis, apabila seorang muslim berwudu, maka keluar dosa-dosa dari tubuhnya, seperti itu. Bahkan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada pula dimensi teologis. Jadi wudu itu mempertegas pentingnya kebersihan dalam Islam sebagai bagian dari iman. Nah, dalam teologi Islam, kebersihan bukan hanya kondisi fisik, tetapi juga refleksi kondisi hati. Sedangkan wudu dalam konteks modern, mengenai wudu dan isu air dalam konteks ekologi modern, penghematan air itu menjadi perhatian titik Islam sejak awal, mengajarkan tidak berlebih-lebihan dalam berwudu, bahkan ketika menggunakan air dari sungai yang berlimpah. Kemudian adapun perbandingan mazhab tentang wudu. Mazhab Maliki menganggap niat membasuh muka, kemudian membasuh tangan, menyapu seluruh kepala, kemudian kaki, dan mualah atau yang berurutan tanpa jeda sebagai rukunnya. Kemudian ada mazhab dari Imam Syafi'i itu lebih dekat dalam urutan dan batasan-batasan basuhan, tetapi lebih longgar dalam hukum sentuhan lawan jenis. Nah, sedangkan dari mazhabnya Hanafi menganggap usapan sebagian kepala sudah cukup, tidak menganggap lawan jenis sebagai pembatal wudu. Ada pula dari mazhab Hanbali, mirip dengan mazhab Syafi'i, lebih menekankan aspek sunnah dalam pelaksanaan. Nah, dalam tasawuf wudu adalah simbol kesiapan spiritual. Jadi para sufi itu sering melakukan wudu bukan hanya untuk sholat, tetapi seringkali hendak berzikir, membaca Al-Quran, atau memulai aktivitas penting. Mereka menganggap wudu bukan hanya sebagai sarana untuk menyiapkan hati agar senantiasa dalam keadaan suci, seperti itu ya.
Untuk kesimpulannya, wudhu adalah salah satu ibadah yang sangat fundamental dalam Islam. Ia tidak hanya menjadi syarat sahnya ibadah seperti sholat, tetapi juga menjadi sarana pembersihan fisik, jiwa, dan spiritual. Nah, pembahasan tentang wudhu yang menyentuh sebagian dimensi mulai dari hukum fikih, tafsir, hadis, hingga filsafat dalam kehidupan modern itu juga mengajarkan umat Islam untuk hidup bersih, hemat, dan sadar lingkungan. Maka dari itu, wudhu bukan hanya ritual harian, tetapi juga sebuah teori hidup bersih dan suci yang menyeluruh. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya semoga bisa dimengerti dan dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.